Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas sedikit tentang bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan khususnya untuk para mahasiswa. Nah, jika dahulu kewirausahaan itu merupakan bakat sejak lahir dan dapat diasah melalui pengalaman langsung di lapangan, maka saat ini cara berpikir seperti itu telah bergeser. Sekarang hampir di semua prodi atau program studi ya terdapat mata kuliah yang disebut dengan kewirausahaan atau pendidikan kewirausahaan, atau ada juga yang menggunakan istilah edupreneurship. Nah, sekarang kewirausahaan itu sudah dianggap sebagai sebuah disiplin ilmu tertentu. Ya. Jadi disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, bagaimana kemampuan atau ability, bagaimana perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya demi kesejahteraannya. Nah, ini definisi dari kewirausahaan. Ini sudah dianggap sebagai sebuah disiplin ilmu. Makanya dalam satu jenjang pendidikan itu terdapat mata kuliah pendidikan kewirausahaan, baik itu dibagi dua atau satu kali, tapi biasanya dibagi dua ya, masing-masing 2 SKS. Berarti kewirausahaan ini menjadi 4 SKS. Ini sangat penting supaya mahasiswa itu betul-betul paham teorinya, kemudian nanti diharapkan bisa diimplementasikan dalam praktik. Nah, sebagai suatu disiplin ilmu, maka tentu kewirausahaan dapat dipelajari dan diajarkan sehingga setiap individu memiliki peluang untuk tampil sebagai seorang wirausahaan. Jadi Anda ya telah melalui pendidikan kewirausahaan satu, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kewirausahaan 2. Harapan akhirnya, output akhirnya adalah Anda diharapkan bisa menjadi seorang entrepreneur. Ya, jadi jangan hanya bercita-cita untuk menjadi job seeker atau pencari kerja sesuai dengan bidang Anda. Ya, misalnya yang di bidang education, pendidikan, mau menjadi guru, ya jangan hanya mengandalkan apa namanya ya, cita-cita untuk menjadi guru, tetapi bagaimana juga bisa membangun sebuah usaha atau menjadi entrepreneur. Bahkan untuk menjadi seorang wirausahaan sukses, jadi kita sudah lihat sekarang banyak sekali anak-anak muda setelah mereka menyelesaikan program sarjana atau bahkan ketika masih dalam proses perkuliahan program sarjana, itu banyak yang sudah menjadi wirausahaan sukses. Ya. Jadi untuk menjadi seorang wirausahaan sukses, memiliki bakat bukanlah satu-satunya hal yang harus dicapai. Jadi bukan hanya bakat saja, ya, tapi juga harus ada pengetahuan. Ya, kalau Anda punya bakat jadi pedagang atau jadi entrepreneur, tapi Anda tidak punya pengetahuan di segala aspek usaha yang akan ditekuni, maka itu juga akan tidak bisa berhasil. Ya, jadi selain punya bakat juga harus punya pengetahuan. Nah, inilah pentingnya pendidikan kewirausahaan, supaya bakat dan pengetahuan Anda bisa gali, kemudian output tadi yang saya sebutkan itu bisa dicapai. Nah, tugas dari wirausaha ini sangat banyak, antara lain bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kepemimpinan dalam hal-hal yang teknis, bagaimana kepemimpinan dalam manajemen organisasi dan komersial, penyedia modal dan lain-lain. Nah, ini yang harus kita pelajari ya. Saya kira di pendidikan kewirausahaan satu sebenarnya sudah disinggung ya. Nah, nanti kita akan coba untuk permantap pada pendidikan kewirausahaan 2. Ini saya kira ini sudah ada mahasiswa sudah paham semua ya bagaimana sih definisi dari wirausahaan itu. Jadi kalau seseorang yang mempunyai kemampuan melihat ya, tahu bahwa ada peluang di sini,
bagaimana mengatur sumber daya, baik itu sumber daya manusia yang mereka miliki atau sumber daya lainnya yang dibutuhkan, serta mampu mengambil tindakan action yang tepat, kemudian memastikan bahwa apa yang dilakukan itu berkelanjutan. Nah, inilah yang disebut dengan wirausahawan. Jadi wirausahawan itu paket komplit, ya. Jangan hanya tahu saja melihat peluang atau memanage sumber daya, tapi actionnya tidak ada. Ya, ada action tapi tidak continue. Nah, itu juga bukan ciri-ciri wirausahawan. Nah, baru misalnya 1 bulan atau 2 bulan berwirausaha, kemudian ada masalah sedikit langsung collapse, langsung down. Nah, itu juga sebenarnya bukan ciri-ciri wirausahawan. Nah, kebutuhan akan wirausahawan ini pernah saya singgung sebelumnya, bahwa pemerintah kita itu terus menargetkan bagaimana menambah jumlah wirausaha, ya, entrepreneur, bagaimana supaya entrepreneur ini terus meningkat. Ini manfaatnya apa? Jadi manfaatnya adalah kalau kita menjadi wirausahawan, setidaknya kita bisa mempekerjakan orang lain. Jadi misalnya mahasiswa membangun sebuah usaha, kemudian ditekuni dengan baik. Nah, suatu saat nanti akan membutuhkan tenaga kerja, dan ini bisa menyerap tenaga kerja. Jadi tentu saja juga berdampak pada jumlah pengangguran. Jadi dengan meningkatnya jumlah wirausahawan, maka diharapkan juga jumlah pengangguran itu semakin berkurang, terutama di daerah minimal di daerah wirausaha masing-masing. Misalnya mahasiswa ketika kembali ke daerahnya masing-masing menjadi wirausahawan, minimal bisa mengurangi jumlah pengangguran di daerah masing-masing. Nah, jadi jika negara kita ingin berhasil dalam pembangunannya, maka tentu harus menyediakan 4 juta wirausaha besar dan sedang. Dan kita masih harus mencetak 40 juta wirausahawan kecil. Jadi total 44 juta. Jadi ini adalah suatu peluang besar yang menantang untuk berkreasi, mengadu keterampilan, membina wirausahawan dalam rangka turut berpartisipasi membangun negara bangsa Indonesia. Coba bayangkan, semakin banyak jumlah wirausahawan, pengangguran semakin berkurang, kemudian roda-roda perekonomian khususnya di daerah-daerah itu semakin berjalan, kreativitas semakin bagus, jumlah produksi semakin bagus, semakin banyaknya jumlah jasa, dan tentu ini sangat berpartisipasi dalam pembangunan negara kita, ya, minimal sekali lagi di daerah kita masing-masing. Nah, Kamar Dagang Indonesia itu menargetkan bahwa pada tahun 2010 itu tercipta 10 juta pengusaha baru. Nah, sehingga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Ini tahun 2010, sekarang tahun 2022, berarti sudah 12 tahun. Berarti silakan nanti dibuka statistiknya, ya, bagaimana jumlah wirausahawan sekarang. Apakah di tahun 2010 sudah tercapai 10 juta atau bagaimana? Ini tugasnya mahasiswa, silakan dicari datanya. Nah, contoh nyata peran serta wirausahawan dalam pembangunan misalnya ada di negara Jepang. Ini kita ambil negara Jepang, ya. Jadi keberhasilan pembangunan yang dicapai oleh Jepang itu ternyata disponsori oleh wirausahawan yang jumlahnya cukup besar. Nanti mahasiswa silakan lihat datanya, bagaimana jumlah, ini tugas, ya, ini tugas untuk mahasiswa, bagaimana jumlah pengangguran di Jepang, ya, bagaimana jumlah wirausahawan di Jepang, kemudian silakan hubungkan, ada tidak korelasinya. Kemudian korelasi antara jumlah bagaimana tingkat pembangunan di negara Jepang dengan jumlah wirausahawannya. Nah, jadi ada dua tadi saya sebutkan tugas yang pertama tadi,
Coba cari statistik bagaimana jumlah wirausahawan di Indonesia dari tahun 2010 sampai sekarang. Kira-kira bagaimana trennya? Ya, apakah ada kenaikan atau ada penurunan atau fluktuatif? Nah, kemudian berikan komentar. Cari penyebab kira-kira mengapa trennya seperti itu. Apakah naik, turun atau fluktuatif? Nah, silakan dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Nah, semoga tahun 2020 itu sudah ada datanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah coba cari bagaimana tren, ya, bagaimana tren wirausahawan di Jepang, ya. Pelajari jenis-jenis wirausahawan apa yang paling banyak di sana. Kemudian lihat bagaimana trennya, apakah naik, turun atau fluktuatif. Kemudian hubungkan dengan pembangunannya di sana. Apakah benar bahwa jumlah wirausahawan itu mempengaruhi pembangunan di sana? Dan juga lihat bagaimana penganggurannya. Apakah jumlah wirausahawan ini berhasil mereduksi pengangguran? Jadi itu ya tugasnya. Jadi silahkan di dikerjakan, kemudian ditulis dalam bentuk file Word. Nah, sekarang kita lanjut untuk materi selanjutnya, manfaat dari wirausaha. Nah, apa sih manfaat dari wirausaha itu? Jadi ada beberapa ya. Yang pertama tentu menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Tadi saya sudah jelaskan ya. Tentu saja kalau wirausahawan atau wirausaha semakin banyak, tentu orang atau wira swasta itu akan membutuhkan tenaga kerja, sehingga dampaknya adalah bisa mengurangi pengangguran minimal di daerah masing-masing. Ini yang pertama, jelas ya. Yang kedua, sebagai generator pembangunan lingkungan di bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan dan sebagainya. Nah, coba sebagai generator pembangunan. Generator pembangunan artinya menghasilkan ya, generate, meningkatkan, menghasilkan pembangunan lingkungan. Jadi biasanya kalau menjadi wira swasta atau membangun sebuah wirausaha itu berbagai jenis. Misalnya menghasilkan sebuah barang atau jasa, berarti ini di bidang produksi. Mendistribusikan barang dan jasa, berarti distribusi. Atau melakukan pemeliharaan lingkungan. Dan tentu saja meningkatkan tingkat kesejahteraan dan lain sebagainya. Jadi jelas juga ya. Kemudian berusaha memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya. Tentu saja kalau misalnya orang berhasil membangun sebuah usaha, tentu bukan hanya dampak ekonomi terhadap dia, tapi juga kepada orang yang dipekerjakan. Nah, tentu saja berarti dengan wirausaha ini bisa membantu orang lain dan tentu saja membantu perekonomian, pembangunan sosial, apalagi kalau misalnya benefitnya itu yang diperoleh itu digunakan untuk hal-hal yang bersifat sosial sesuai dengan kemampuan para wirausaha, para wira swasta. Nah, ini jelas ya. Nah, berusaha mendidik karyawannya menjadi orang mandiri, disiplin, jujur, tekun dalam menghadapi pekerjaan. Pada hakikatnya itu kita lihat bahwa orang biasanya menjadi seorang wira swasta atau membangun sebuah usaha itu pasti biasanya dia punya pengalaman dari tempat lain. Misalnya saya, contoh misalnya saya ingin membangun sebuah toko misalnya, bagaimana menjalankan sebuah bisnis, mendistribusikan barang ya, atau misalnya menjual makan dan lain sebagainya yang saya produksi sendiri. Tentu saja sebelum saya membangun usaha ini, tentu saya setidaknya pernah belajar dari tempat lain. Misalnya saya belajar di toko A, kebetulan saya pernah jadi karyawan di situ selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Di situ saya dididik ya menjadi orang mandiri, bagaimana disiplin, datang tepat waktu, kemudian jujur dalam mengelola uang, kemudian tekun dalam menghadapi pekerjaan. Nah, ini nanti yang dibutuhkan ya, dari
pengalaman ini dibutuhkan sehingga kita bisa membangun sendiri sebuah usaha. Jadi seperti itu ya. Jadi dengan usaha itu kita bisa mendidik karyawan. Setelah karyawan sudah terdidik, maka mereka diharapkan bisa menjadi wirausaha baru. Nah, tentu saja juga ini memberi contoh kepada orang lain bagaimana kita harus bekerja keras. Jadi kalau misalnya kita membangun sebuah usaha atau wirausaha, nah tentu itu bisa jadi gambaran pada orang lain. Oh yes, si A ini berhasil membangun usahanya misalnya. Nah, jadi si A, orang di sekitarnya itu tahu, lihat bagaimana perjuangannya si A ini, misalnya mulai dari awal sampai akhir dia membesarkan usahanya itu. Bagaimana dia mengumpulkan modal, membangun tempat usahanya, kemudian menjalankan bisnisnya, mengelola, mempekerjakan orang lain. Nah, ini sebuah bisa jadi contoh kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi bukan hanya contoh kepada karyawan, tetapi juga contoh bagi orang di sekitar. Nah, tentu saja kalau kita menjadi wirausaha, berarti kita punya manajemen keuangan yang baik. Nah, kalau punya manajemen keuangan yang baik, maka hidup kita tentu akan efisien. Ya, orang yang punya jiwa-jiwa usaha atau wira swasta itu hidup mereka itu efisien. Artinya apa? Ya, pengeluaran, pemasukan itu seimbang. Tidak berpoya-poya, tidak boros, hedon dan lain sebagainya. Nah, itulah manfaat-manfaat dari wirausaha. Nah, sekarang bagaimana sih ciri-ciri jiwa wirausaha? Jadi kalau misalnya Anda memiliki ciri-ciri ini, berarti tentu Anda punya jiwa wirausaha, dan itu saya kira akan sangat mendukung. Tinggal dikembangkan dan lain sebagainya, tinggal action. Nah, itu akan terbangun usaha yang baik. Bagaimana ciri-ciri jiwa wirausaha? Yang pertama itu percaya diri. Jadi kita harus percaya diri bahwa kita bisa melaksanakan suatu usaha. Yang kedua, nanti saya akan jelaskannya, kita sebutkan saja dulu apa ciri-cirinya. Berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga, keberaniannya mengambil resiko. Kemudian yang keempat, kepemimpinan. Kemudian yang kelima, berorientasi ke masa depan. Kreatif dan inovatif, memiliki tenaga. Nah, sekarang kita jelaskan percaya diri atau self confidence. Nanti silahkan Anda lihat apakah Anda percaya diri. Nah, bagaimana sebenarnya percaya diri itu? Jadi kepercayaan diri ini itu merupakan suatu panduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan. Oh, saya yakin bahwa saya bisa mengerjakan itu. Nah, ini percaya diri ini. Nah, pede. Dalam praktiknya, sikap dan kepercayaan ini merupakan sikap dan keyakinan untuk memulai, melakukan dan menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan yang dihadapi. Oleh sebab itu, kepercayaan diri memiliki nilai keyakinan, optimisme, individualitas, dan ketidakbergantungan. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri cenderung memiliki keyakinan akan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan. Ya, jelas ya. Jadi kalau kita percaya diri, ya setidaknya jangan hanya di awal saja. Jadi bagaimana kita percaya diri untuk memulai. Setelah kita memulai, kita percaya diri menjalankan. Kemudian kita percaya diri menyelesaikan tugas itu sampai selesai. Menghadapi setiap masalah dari misalnya memulai, melakukan sampai menyelesaikan. Nah, orang yang percaya diri itu pasti yakin bahwa ini akan bisa saya selesaikan, optimis. Nah, kemudian orang yang percaya diri juga tidak selamanya, tidak selalu mengharapkan bantuan dari orang lain. Jadi dia percaya bahwa dia bisa menyelesaikan. Nah, jadi ini, kalau Anda misalnya masih selalu mengharapkan bantuan dari orang lain,
Ya meskipun kita makhluk sosial ya, tapi tidak selamanya maksud sosial itu harus kita implementasikan, tidak selamanya. Jadi kalau kita selalu mengharapkan bantuan, termasuk mahasiswa hanya mengandalkan bantuan temannya untuk mengerjakan tugas, skripsi dan lain sebagainya, berarti dia tidak percaya diri, tidak self confidence. Nah, berarti tidak memiliki percaya diri akan sangat sulit untuk membangun sebuah usaha. Jadi kalau Anda selalu mengharapkan bantuan, berarti itu akan sangat sulit. Yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Jadi kalau orang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil, itu mereka selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, selalu ingin produktif, selalu ada keberhasilan, selalu berorientasi bagaimana ada untung, bagaimana mencapai untung itu dengan ketekunan, ketabahan, kerja keras, energik, tidak loyo ketika menghadapi masalah, selalu ada inisiatif untuk memulai. Nah, ini jadi kalau kita mau bangun usaha, orientasinya adalah untung, ya, prestasi. Nah, untuk mencapai prestasi dan untung itu, nah tentu Anda harus tekun, Anda tabah, ya, tekad kerja keras dan juga mempunyai dorongan kuat, energik dan berinisiatif. Berinisiatif artinya selalu ingin mencari dan memulai, ya. Untuk memulai diperlukan niat dan tekad yang kuat serta karsa yang besar. Sekaligus sekali sukses atau berprestasi, maka sukses berikutnya akan menyusul. Jadi biasanya begini, kalau orang sudah, misalnya ketika kita bangun usaha di bulan pertama berhasil, ada keuntungan, pasti kita akan di bulan-bulan selanjutnya itu pasti pengen lagi supaya dapat untung. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesuksesan di awal atau keberhasilan di awal itu akan mempengaruhi kesuksesan selanjutnya. Nah, keberanian mengambil resiko. Anda kalau mau menjadi seorang edupreneur, ya, menjadi wira swasta atau membangun sebuah usaha, tentu harus siap mengambil resiko. Tidak selamanya sebuah pekerjaan atau bisnis itu menghasilkan keuntungan, tidak selamanya. Kadang-kala ada rugi. Nah, rugi inilah yang kita tidak bisa prediksi. Jadi, kemauan dan kemampuan untuk mengambil risiko itu merupakan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Wirausaha yang tidak mau mengambil risiko akan sukar memulai atau berinisiatif. Kalau di awal Anda sudah takut rugi, maka akan sangat sulit untuk membangun sebuah usaha. Jelas akan sangat sulit. Jadi harus ada risiko dulu. Nah, wirausaha adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan. Jadi wirausaha adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai. Jadi kalau kita ingin berwirausaha, ingin membuka toko misalnya, tentu ini sangat menantang karena butuh modal yang besar. Modal yang besar ini belum tentu akan kembali. Ya, bisa saja kita rugi. Sama kalau kita berinvestasi. Kalau Anda tidak berani mengambil risiko, ya udah, tidak usah berinvestasi, karena investasi itu tidak selamanya menguntungkan, tapi juga kadang merugikan. Nah, dari sinilah jiwa-jiwa jiwa untuk berkeberanian mengambil risiko kita sangat menentukan, ya, di awal. Oleh karena itu, keberanian untuk menanggung risiko yang menjadi nilai kewirausahaan adalah pengambilan risiko yang penuh dengan perhitungan realistik. Jadi makanya begini, sebelum kita berwirausaha tentu harus ada perhitungan dulu sebelum membangun sebuah usaha. Misalnya
saya mau membangun toko ATK misalnya. Nah, harus hitung dulu kira-kira kalau Anda membuka toko ATK, ya, apakah bisa misalnya? Apakah ada konsumen? Ya, bagaimana perhitungannya? Nah, kira-kira akan untung tidak? Tentu dari perhitungan itu, dari peluang yang kita lihat, nah kita lihat realistisnya. Nah, Anda misalnya mau membuka toko bangunan misalnya, tapi lokasi toko bangunan Anda di dalam komplek yang sebenarnya di komplek itu pembangunan sudah sangat berkurang, artinya tidak ada lagi pembangunan rumah dan lain sebagainya. Nah, tentu ini akan sangat sulit, tidak realistis. Anda melihat bahwa sebagian besar orang di komplek Anda misalnya adalah pegawai negeri, pekerja kantoran, sebagian besar mahasiswa. Nah, Anda lihat kira-kira apa yang bisa saya jual misalnya. Oh, ATK. Nah, yang seperti ini. Jadi realistis. Kemudian tentu ada hitung-hitungannya. Oh, saya akan ambil barang jangan terlalu banyak dulu, segini saja. Diharapkan kembali modal segini. Seperti itu ya, jadi perhitungan dan realistik. Kepuasan yang besar diperoleh apabila berhasil dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara realistik. Nah, oleh karena itu wirausaha menyukai tantangan yang sukar namun dapat dicapai. Jadi orang yang punya jiwa usaha pasti suka tantangan, tapi tantangan itu realistis untuk dicapai. Wirausaha selalu bagaimana menghindari situasi risiko yang rendah karena tidak ada tantangan, dan menjauhi situasi risiko yang tinggi karena ingin berhasil. Jadi menghindari situasi risiko yang rendah, menjauhi situasi risiko yang tinggi, karena kan outputnya ya tentu adalah keuntungan. Nah, kepemimpinan. Kalau kita misalnya sudah menjadi seorang wira swasta, ya, punya usaha, namun belum misalnya punya pegawai, tentu yang namanya kepemimpinan, jiwa kepemimpinan tetap sangat dibutuhkan. Ya, kira-kira minimal Anda bisa memimpin diri Anda sendiri. Ya, minimal bisa memimpin. Apalagi kalau misalnya sudah mempekerjakan orang lain, berarti Anda sebagai owner, sebagai pemilik ya, kemudian juga sekaligus sebagai manajer, pengelola, sekaligus sebagai founder. Nah, tentu jiwa-jiwa kepemimpinan sangat dipengaruhi. Jadi seorang wirausaha yang berhasil itu selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan teladan. Teladan artinya memberikan contoh yang baik kepada anggotanya, pegawainya, dan lain sebagainya. Selalu ingin tampil berbeda lebih dulu, lebih menonjol. Dengan menggunakan kemampuan kreativitas dan inovasinya, selalu menampilkan barang dan jasa-jasa yang dihasilkannya dengan lebih cepat, lebih dulu, dan segera berada di pasar. Ini jiwa-jiwa kepemimpinan. Jadi bagaimana menjadi teladan, bagaimana selalu pengen menonjol. Jadi jangan sampai yang menonjol itu adalah karyawannya. Nah, ya, ini berarti kalau karyawannya lebih menonjol, berarti jiwa kepemimpinannya berkurang. Jiwa kepemimpinan seorang wirausaha kurang. Jadi dengan menggunakan kemampuan kreativitas dan inovasi, seseorang yang punya usaha itu selalu berpikir bagaimana supaya barang dan jasanya itu cepat, ya, melihat peluang di pasar. Nah, tentu saja orientasi ke masa depan. Jadi orang yang berorientasi ke masa depan itu selalu memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan, selalu melihat ke depan. Apakah kira-kira usaha ini bisa
bertahan misalnya beberapa tahun ke depan. Saya pernah singgung di video sebelumnya bagaimana memanfaatkan IT ya dalam berwirausaha. Nah, sama halnya dalam ketika kita membangun sebuah usaha. Kalau misalnya kita tidak lihat perkembangan masa saat ini di mana penggunaan teknologi informasi komunikasi sangat masif, maka tentu saja usaha kita itu tidak akan bisa berjalan dengan tidak akan eksis terus menerus. Nah, pasti akan lama kelamaan pasti akan down. Banyak sekali contoh-contohnya sekarang ini ya. Banyak sekali. Saya selalu mengambil contoh misalnya dulu kita tahu bahwa ada perusahaan taksi ya, perusahaan taksi menyediakan layanan taksi. Nah, sekarang sudah makin berkurang taksi-taksi itu. Kebanyakan diganti oleh GoCar ya, GoGrab dan lain sebagainya, GrabCar dan lain sebagainya. Nah, yang memanfaatkan digital. Artinya apa? Kalau kita tidak punya orientasi ke masa depan, selalu melihat jauh ke depan, maka tentu tidak bisa kita berkarya. Usaha kita pasti akan kolaps. Seperti itu. Jadi kuncinya kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang sudah ada sekarang. Sama halnya misalnya makanan. Kalau produk makanan kita begitu-begitu saja, ya itu saja, tidak ada pembaharuan, tidak ada rasa yang berbeda, tidak berbeda dengan yang sudah ada, yang sudah banyak dikenal masyarakat. Nah, ini juga akan sangat susah ya. Jadi ya sepandai-pandai kita harus berkreasi. Oleh karena itu meskipun dengan risiko yang mungkin terjadi, seorang wirausaha itu tetap tabah untuk mencari peluang dan tantangan demi pembaharuan di masa depan. Pandangan yang jauh ke depan itu akan membuat wirausaha tidak cepat puas dengan karsa dan karya yang sudah ada sekarang. Jadi kalau misalnya kita selalu berpikir ke depan, kalau selalu berpikir ke depan, maka karya-karya kita yang terbaru itu tidak hanya mentok sampai di situ saja. Selalu ingin terus memperbaharui karya, selalu ingin mengupdate, meningkatkan pelayanan dan lain sebagainya. Itu kalau orang yang visioner, artinya pandangannya jauh ke depan. Oleh sebab itu, seorang wirausaha itu harus selalu mempersiapkan dengan mencari suatu peluang, kreativitas dan inovasi. Seperti apa itu kreativitas? Jadi orang yang kreatif itu selalu berpikir bagaimana selalu menghasilkan sesuatu yang baru, thinking new things ya. Dan keinovasian adalah melakukan sesuatu yang baru atau doing new things. Jadi bisa dibedakan ya. Kreatif itu berpikir sesuatu yang baru, itu namanya kreatif. Inovasi itu melakukan sesuatu yang baru. Jadi kreatif dulu baru inovasi. Jadi kalau kreatif dipikirkan dulu ya, thinking new things. Baru kalau sudah kreatif baru inovasi. Inovasi berarti ada sesuatu yang baru. Nah, jelas ya. Kemudian kreativitas diartikan sebagai kemampuan mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan dan mencari peluang. Misalnya Anda menjual makanan, Anda dikatakan kreatif kalau selalu berpikir bagaimana caranya supaya makanan ini bisa digemari oleh orang lain. Oh, tentu misalnya rasanya kita update, misalnya kita coba yang baru misalnya. Kemudian kita lakukan, berarti sudah muncul jiwa-jiwa kreatif dan inovasi. Keinovasian diartikan sebagai kemampuan untuk menerapkan kreativitas. Jadi kreativitas dimanfaatkan, nah itulah keinovasian.
Jadi dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk mempertinggi dan meningkatkan taraf hidup. Oleh karena itu, kewirausahaan adalah thinking and doing new things or old things in new ways. Jadi kewirausahaan adalah berpikir dan bertindak sesuatu yang baru atau berpikir sesuatu yang lama dengan cara-cara baru. Jelas sekali ya, thinking and doing new things or old things in new ways. Nah, memiliki tenaga. Tenaga dalam apa? Jadi, memiliki tenaga dalam artinya bahwa seseorang wirausaha memiliki ulet, tabah, tekun, jujur, disiplin, tulus, ikhlas, sopan, ramah. Ini yang harus kita miliki oleh seorang wirausaha. Kalau ndak ada, ya ndak bisa. Kalau misalnya membangun usaha nanti buka pada saat jam 10, nah, itu istilahnya menurut orang tua rezeki kita sudah dipatok ayam. Nah, itu ndak ulet. Baru misalnya 1-2 hari membangun usaha, tidak ada pembeli, langsung down, berarti tidak tabah. Ya, tidak tabah. Kemudian mengerjakan pekerjaan asal-asalan, suka menunda waktu, tidak tekun. Ya, tidak melaporkan keuangan dengan baik, berapa pengeluaran, berapa pemasukan, tidak jujur. Ya, ulet erat kaitannya dengan kedisiplinan. Ya, aturannya misalnya toko tutup jam 10 malam tapi jam 6 sudah tutup, berarti tidak disiplin. Datang tidak tepat waktu, tidak disiplin. Tidak mengerjakan pekerjaan dengan ikhlas, berarti tidak ikhlas, tidak tulus. Ya. Tidak melayani pelanggan dengan baik, tidak sopan, tidak ramah. Nah, ini yang harus dimiliki oleh para wirausaha. Jadi mahasiswa harus punya tenaga ini jika ingin membangun sebuah usaha. Nah, bagaimana menumbuhkan jiwa wirausaha? Tentu yang pertama harus komitmen pribadi. Kalau Anda sudah ingin membangun sebuah usaha, disinilah dilihat komitmen Anda, komitmen pribadi. Belajarlah komitmen, menghargai diri sendiri, menghormati waktu, menghormati orang lain di sekitar. Ya, komitmen, konsisten dengan pekerjaan. Lingkungan dan pergaulan yang kondusif. Tentu saja kalau ingin usaha kita bagus, tentu carilah lingkungan dan pergaulan yang kondusif. Kalau lingkungannya itu sering terjadi pencurian dan lain sebagainya, kejahatan, tentu tidak bagus ya lingkungan itu untuk berinvestasi atau membangun sebuah usaha. Nah, kemudian ikutilah pendidikan dan pelatihan atau diklat. Nah, pendidikan dan pelatihan ini sangat penting untuk menumbuhkan jiwa-jiwa usaha. Dari sini Anda diajarkan bagaimana merencanakan, bagaimana memulai, dan bagaimana memanajemen, kemudian bagaimana menyelesaikan sebuah pekerjaan. Jadi banyak sekali diklat-diklat, baik yang dilakukan oleh pemerintah, Disnaker, baik itu juga dilakukan oleh swasta ataupun juga dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah, ikuti kegiatan-kegiatan ini, pendidikan, pelatihan, pendampingan, workshop dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana menumbuhkan mental wirausaha? Nah, ini tadi ya, komitmen pribadi. Jiwa wirausaha ditandai dengan adanya komitmen untuk dapat mandiri, mencapai sesuatu yang diinginkan, menghindari ketergantungan pada orang lain agar lebih produktif, dan untuk memaksimalkan potensi diri.
Kemudian kita dapat memprogram ulang diri kita untuk sukses dengan melalui deklarasi tertulis. Tulis sebuah pernyataan, ya, sebuah pernyataan di kertas selembar bahwa pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan Anda akan selalu diperbaiki ke arah yang lebih baik. Jadi buat satu deklarasi tiap hari selama 1 bulan. Nah, jadi simpan deklarasi itu. Kalau tidak mau hilang bisa juga misalnya di buku. Anda tulis deklarasi kira-kira apa yang akan Anda capai dalam 1 hari itu. Jadi dalam 30 hari atau 1 bulan itu kelihatan semua pernyataan komitmen Anda. Menumbuhkan mental wirausaha yang kedua melalui lingkungan dan program yang kondusif. Tadi juga saya kira sudah jelas ya. Lingkungan sangat mempengaruhi keadaan. Pergaulan, family, sahabat itu juga akan sangat berpengaruh, karena tentu kalau mau membangun sebuah usaha ada ide, ada diskusi dan lain sebagainya. Kalau orang di sekitar kita mendorong, lingkungan kita kondusif, tidak sering terjadi kriminal, nyaman, maka tentu ini akan memotivasi kita, mendorong kita untuk terus berpikir bagaimana menyelesaikan sebuah pekerjaan, membangun sebuah usaha. Nah, pendidikan dan pelatihan tadi juga saya sudah sebutkan bahwa keberanian untuk membentuk jiwa wirausaha juga didorong oleh guru atau dosen di sekolah atau lembaga pelatihan. Makanya tadi saya katakan bahwa yang namanya kewirausahaan itu sudah menjadi sebuah disiplin ilmu, sehingga di kampus-kampus di setiap program studi itu sudah diajarkan ya tentang kewirausahaan ini. Nah, sama juga di SMA atau di sekolah-sekolah itu baik itu melalui istilahnya eskul ya ekstrakurikuler dan lain sebagainya, itu guru-guru bagaimana biasanya melatih siswa-siswa untuk berwirausaha. Makanya biasanya ada koperasi sekolah dan lain sebagainya, dan dari situ juga mental atau jiwa wirausaha seorang siswa itu dilatih. Nah, banyak juga orang yang sukses karena dipaksa oleh keadaan. Nah, kadangkala keadaan kita memaksa, misalnya sudah menikah, misalnya sudah punya anak, tetapi tiba-tiba mengalami putus hubungan kerja atau PHK. Apakah karena faktor misalnya pandemi dan lain sebagainya sehingga di PHK. Nah, biasanya ini banyak sekali contoh-contohnya ya. Orang karena dalam keadaan terpaksa muncul kreativitas dan inovasinya. Nah, di sini juga lah biasanya karena keadaan juga lah yang mendorong kreativitas dan inovasi seseorang, mengubah jiwa seseorang yang awalnya misalnya malas-malasan, mudah putus asa, justru menjadi orang yang ulet, rajin, ramah, sehingga menjadi wirausaha yang sukses. Nah, ini ya, keadaan juga yang menentukan. Nah, kemudian untuk menumbuhkan mental seorang wirausaha itu tentu melalui proses yang berkelanjutan. Belajar dulu, inilah pentingnya Anda belajar di sekolah, baik itu di SMA tingkat menengah, kemudian berlanjut di tingkat tinggi, ya di situ Anda belajar, ya di situ Anda belajar. Setelah Anda misalnya menyelesaikan menjadi sarjana S1, nah tentu Anda siap, ya. Biasanya di dalam sebelum Anda selesai S1 itu ada praktik lapangan, ada magang, ya magang di industri misalnya dan lain sebagainya. Ketika Anda magang atau praktik atau PPL dan lain sebagainya, disitulah Anda berlatih, ya Anda berlatih. Jadi setelah belajar di bangku perkuliahan atau di sekolah, kemudian Anda magang, berlatih, kemudian mendaftar kerja. Setelah diterima kerja tentu ada magang dulu, misalnya 3 bulan atau 6 bulan. Dari magang itu Anda terus berlatih lagi, meningkatkan skill, pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah Anda punya skill,
keterampilan, jiwa-jiwa wirausaha, kemudian sudah punya mentalnya sudah dibangun, ya, maka tentu ada action, bertindak. Jadi kalau sudah belajar, berlatih. Kalau sudah berlatih, harus ada action. Nah, setelah ada action, tentu yang akan ingin dicapai yang paling terakhir adalah sukses berkelanjutan. Kalau sudah sukses di awal, maka diharapkan akan sukses terus. Itulah yang disebut dengan sukses berkelanjutan. Nah, inilah tahapan atau proses berkelanjutan jika ingin mencapai, jika ingin menjadi sebuah wirausaha. Kemudian, bagaimana sikap negatif profesi wirausaha? Ini yang harus kita hindari. Apa saja sikap-sikap negatif yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan? Yang pertama, tentu agresif, ya, agresif. Ekspansif yang kedua, kemudian merasa tersaingi, egois, ya, tidak jujur, kikir, sumber penghasilan tidak stabil, tidak menghormati orang lain, tidak menghormati pekerjaan dan sebagainya. Jadi banyak sekali faktor-faktor psikologis yang membentuk sikap negatif masyarakat sehingga mereka kurang berminat menjadi seorang wirausaha. Nah, itu tadi yang saya sebutkan, ya. Jadi kalau Anda punya sifat agresif, ekspansif, selalu merasa tersaingi, egois dan lain sebagainya, maka ini akan sangat sulit untuk membangun wirausaha baru. Pandangan semacam ini dianut oleh sebagian besar penduduk kita, ya. Jadi sehingga mereka tidak tertarik. Inilah yang mempengaruhi sehingga jumlah wirausaha di Indonesia itu akan sangat sulit karena sebagian besar masyarakat kita itu punya sifat-sifat yang tadi. Jadi dengan sifat-sifat inilah juga, ya, masyarakat kita itu tidak termotivasi untuk terjun ke dunia bisnis. Kalau begitu, ya tentu saja akan tertinggal dari negara tetangga seperti misalnya Singapura. Ya, Singapura. Jadi Singapura kita lihat bagaimana penduduknya itu betul-betul punya jiwa-jiwa usaha yang bagus. Singapura, Malaysia, Thailand dan lain sebagainya. Mereka punya spesialisasi dalam profesi bisnis, betul-betul ditekuni. Nah, ini yang kurang di negara kita. Nah, saya kira demikianlah materi bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan, ya, khususnya untuk mahasiswa. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang merintis usaha dan model pengembangannya. Demikianlah penjelasan dari kami. Mohon kepada para mahasiswa untuk dikerjakan tadi, ada 2 tugasnya, ya. Kemudian disimpan dan nanti akan saya tagih di akhir semester atau ketika saya sudah buatkan saya berikan instruksi untuk mengumpulkan, ya bisa langsung dikumpulkan. Jadi jangan ditunda-tunda tugasnya, dicicil setiap minggu tugasnya diselesaikan. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Saya mohon maaf juga karena tidak menuliskan sumber, ya. Saya lupa untuk menuliskan sumber PPT ini. Yang jelas PPT ini saya ambil, ya, dari berbagai referensi di internet. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang telah mengembangkan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.